kita diberi kelancaran untuk semua program-program kita kali ini. Dan Bapak dan Ibu yang siap nanti yang akan di tanggal di program bulan Juli, salah satunya adalah nanti Ustadz Nur Fakih yang akan membersamai program ini. Baik, selanjutnya tanggal 27 Juli 2024, insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Nur Jamil. Ya, Ustadz Nur Jamil. Kalau tadi tanggal 20 Juli sama Ustadz Mumtaz, kebetulan sama ya namanya dengan travel kita. Dan untuk tanggal 27 Juli 2024, insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Nur Jamil. Ya, hotelnya sama. Terus untuk di Madinahnya juga sama, di Arah Iman. Baik, Bapak dan Ibu, sekedar informasi saja untuk program Mumtaz dari tanggal 29 sampai 31 Maret 2024 kita mengikuti pameran Umroh Ramadan Fair itu di TSM, di Ballroom Ibis Hotel TSM Bandung dari tanggal 29 sampai tanggal 31 Maret dimulai pukul 11 sampai jam 9 malam. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk datang dan berkunjung, terutama apabila ada sanak saudara atau teman yang mempunyai rencana untuk umroh di tahun 2024, khususnya untuk di bulan Juli dari Muharram, dimulai dari bulan Muharram, silakan Bapak dan Ibu untuk hadir bisa di acara Umroh Fair ini karena kita program punya program di pameran. Nah, setiap yang daftar dan bayar DP di TSN hari ini dan terakhir besok, kita akan kasih voucher diskon umroh 1 juta. Ya, 1 juta ini hanya berlaku untuk selama di pameran saja. Ya, itu adalah program kami. Baik. Nah, ini adalah program kita yang lainnya. Nama programnya adalah Umroh Semakin Mudah. Kita singkat UMMAH. Harganya mulai dari 24 juta Bapak dan Ibu. Nah, 24 juta kita lihat seperti apa ketentuannya. Nah, program UMMAH ini ada di bulan Agustus, September, Oktober, November, sampai Oktober, maaf. Ada program Badar, ada program Uhud. Nah, program Badar yang tadi kita sampaikan itu harganya mulai dari 24.900.000. Wah, menarik ya. Hotelnya itu di Madinah Miraj As-Salam. Di Mekahnya Badr Al-Masa. Badr Al-Masa. Sedangkan untuk paket Uhud di Madinah menggunakan Ansor Golden Tulip dan di Anjum itu di Mekah maaf itu menggunakan Hotel Anjum. Ini hanya tinggal beberapa seat lagi Bapak dan Ibu, terutama di September dan Oktober. Sedangkan untuk harga yang Uhud itu 27.800.000. Ada syarat dan ketentuan untuk program UMMAH ini. Yang pertama adalah berangkat tanpa pembimbing, berangkat langsung kita ketemu di Soekarno-Hatta. Jadi langsung berkumpul di Soekarno-Hatta tanpa pembimbing, Bapak dan Ibu berangkat ke sana sesuai dengan tanggalnya, tetap berbarengan dengan jemaah lain, tetapi masing-masing di sana. Program tetap ada City Tour Mekah dan Madinah. Nah, untuk program UMMAH ini juga hanya ada pada saat kita pameran di Ibis. Jadi setelah itu kemungkinan tidak ada lagi karena paketnya ini
seatnya cuma sedikit dan sekarang sudah mulai berebutan. Baik, itu adalah paket Ummah. Nah ini Hotel Jabal Marriott, Hotel Bintang 5 internasional, bukan Hotel Bintang 5 lokal, tapi Hotel Bintang 5 internasional, Jabal Umar Marriott. Nah ini gedungnya, di kamarnya kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu. Ini restorannya. Nah, untuk Jabal Marriott ini disediakan shuttle. Jaraknya tidak jauh. Sama dengan hotel-hotel bintang 5 di lokal di Arab Saudi yang kurang lebih 500 sampai 600 meter jaraknya ke pelataran masjid. Nah, kalau untuk khusus Marriott ini, mereka menggunakan shuttle. Jadi yang tadinya kalau berjalan 5 sampai 6 menit ke halaman, kalau pakai shuttle ini hanya 2 atau 3 menit. Cepat. Ya. Nah ini keberangkatan tanggal 24 Februari jemaah Mumtaz Tour di Marriott. Nah Bapak dan Ibu bisa dilihat, ini kursor saya tunjukkan di Jabal Umar Marriott Hotel Mekah. Nah sebelah sini. Nah tadi yang paket Ummah itu menggunakan Anjum. Nah di sini Anjum. Anjum itu kita nggak pakai shuttle, jalan langsung ke pelataran masjid. Sedangkan kalau Jabal Umar dari sini 2 sampai 3 menit pakai shuttle, shuttle-nya tidak 24 jam sih, ada jadwal-jadwalnya. Biasanya mengikuti pada saat mau salat fardu baru ada shuttle-shuttle-nya. Nah, dari sini shuttle-nya persis di belakang Darut Tauhid. Jadi dekat banget untuk menuju Masjidil Haram. Itu adalah Hotel Jabal Umar Marriott. Nah, ini di Madinah, Dar Al Iman Hotel. Interiornya seperti ini kurang lebih. Ini restoran. Dan nah ini untuk Dayar Al Iman lokasinya. Dekat sekali. Ini Movenpick cuman 200 meteran lah, 200-300 meteran ke sini. Baru bisa langsung menuju ke halaman Masjid Nabawi. Kita menggunakan Garuda, seluruh penerbangan kita insya Allah akan menggunakan program kita insya Allah akan menggunakan Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Juga insya Allah akan selalu menggunakan kereta cepat Haramain. Kecuali untuk paket yang Ummah, dia tidak menggunakan kereta api cepat. Tetapi untuk reguler yang lain itu menggunakan kereta api cepat. Dan juga Bapak dan Ibu, kita ada perwakilan Mumtaz di Antapani, di Sumedang. Nah, tepatnya di Ponpes Salafiyah Khairul Ummah Sumedang, pimpinan Ustadz Mumtaz yang akan mengisi kajian kita pada hari ini. Ada juga di Ciamis, tadi Kang Nur, di Depok, di Garut, dan di Indihiyang. Jadi kalau ada calon jamaah yang ada di sana, nanti insya Allah bisa nunggu. Bapak dan Ibu, ini pembimbing Mumtaz, Dr. Rohman Nur Aziz, Ustadz Gun-Gun, Ustadz Nur Jamil, Ustadz Mumtaz, dan Ustadz Dadan. Jadi insya Allah mereka sudah berpengalaman dan untuk menemani ibadah Bapak dan Ibu insya Allah sesuai syariah dan akan melayani Bapak dan Ibu semua. Baik, mungkin Bapak dan Ibu saya cukupkan pemaparan program Mumtaz untuk kali ini. Kalau ada yang mungkin kurang jelas, bisa nanti disampaikan ke kami. Bisa dikontak 0896 7646 899 atau datang ke kantor kami di Jalan Batu Nunggal Indah Raya nomor 421 di Bandung. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya untuk mengikuti pemaparan program Mumtaz Tour. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan langsung saja ke agenda acara kita yang pokok, yaitu kajian fokus Ramadan yang insya Allah
akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Mumtaz Nur Fakih. Beliau asli Sumedang, sekarang menjadi pimpinan pondok pesantren di Sumedang dan sudah beberapa sering melaksanakan kajian-kajian di seluruh Indonesia. Insya Allah akan membersamai kita sebagai pembimbing di TAZ. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk tempat dan waktu persilakan Ustadz. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi warahmatullahi. rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para bapak, ibu sekalian yang saya ta'zimi, saya menghormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul via online, yang mana semoga dengan perkumpulan ini, melalui perkumpulan ini, kita semuanya mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini menjadi keberkahan, juga pahala kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada panutan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat, pertolongan dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin hadirat, para bapak, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ini pertama kali bagi saya untuk mengisi kajian secara online. Biasanya saya ngisi itu offline terus. Dan biasanya di depan saya itu muncul sundama aki-aki jam nini tak ya di payunan abdi teh. Tahu aki-aki jam nini nah itu. Alhamdulillah ikut berbahagia bisa mengisi pada kesempatan kali ini pada kegiatan kurma kajian fokus Ramadan yang diselenggarakan oleh Mumtaz Tur, yang mana pada kesempatan kali ini pula saya mengambil tema tentang bulan suci Ramadan sebagai momentum menumbuh suburkan pohon diri hingga menghasilkan buah amal soleh. Untuk memulai membahas tema ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa di dalam menyampaikan pesan-pesan ilahi, di dalam Al-Quranul Karim, Allah seringkali menggunakan metode-metode atau cara-cara yang ditujukan supaya pesan apa yang disampaikan tersebut bisa diterima dan bisa dipahami dengan mudah bagi yang membacanya, khususnya kaum muslimin. Salah satu metode ataupun cara Al-Quran di dalam menyampaikan pesan-pesan tersebut, pesan-pesan ilahi tersebut, ada yang disebut sebagai amsalul Quran, ataupun perumpamaan-perumpamaan yang digunakan Al-Quran di dalam membahas ataupun menyampaikan sesuatu yang mungkin saja susah untuk bisa dipahami, tetapi ketika disampaikan dengan cara amsal ataupun diumpamakan dengan sesuatu yang bisa dilihat, diharapkan bisa dengan mudah untuk dipahami. Dalam hal ini maka kalau kita lihat sekian banyak di dalam Al-Quran atau seringkali Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu mengumpamakan sesuatu.
Yang mana perumpamaan-perumpamaan itu sebetulnya untuk sekali lagi ditujukan untuk mempermudah kita di dalam memahami apa yang menjadi pesan Al-Quran. Nah, tentu tidak semua perumpamaan di dalam Al-Quran akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema di dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai dengan 27 misalnya. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan manusia itu seperti pohon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar, dan seterusnya. Di dalam ayat ini, di dalam rangkaian ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa manusia itu ibarat pohon. Dan dalam rangkaian tersebut disebutkan pohon itu ada dua. Satu, ada pohon yang baik. Kemudian yang kedua, ada pohon yang khabithah, itu bisa diartikan sakit ataupun bisa diartikan juga buruk. Jadi ada dua pohon. Satu, ada pohon yang baik atau sehat. Kemudian yang kedua, ada pohon yang jelek ataupun sakit ya. Nah, bagaimana kemudian disebutkan di situ pohon yang sehat ataupun yang hidup. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Pohon-pohon yang baik ini ataupun yang sehat ini yaitu pohon yang syajaratin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Pohon yang memiliki akar yang kuat yang menghunjam ke dasar bumi. Wa far'uha fis sama'. Sedangkan batang dari pohon tersebut menjulang tinggi ke langit. Ciri yang pertama, memiliki akar yang kuat. Ciri yang kedua, memiliki batang yang menjulang tinggi ke langit. Kemudian yang ketiga, di ayat yang ke-25-nya, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Memiliki atau dapat menghasilkan buah. Nah, ini tiga ciri ketika pohon itu disebut sebagai pohon yang baik ataupun pohon yang sehat. Sedangkan pohon yang sakit ataupun pohon yang jelek disebutkan wa masalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Itu ibarat pohon yang dicabut sampai ke akar-akarnya, dan pohon itu ditaruh di atasnya, di atas tanah. Kita tahu ketika pohon itu dicabut sampai ke akar-akarnya, otomatis akarnya mati, kemudian batangnya tidak akan bisa tumbuh dan menjulang tinggi ke langit. Kemudian yang ketiganya tentu tidak akan dapat menghasilkan buah-buah. Dan yang keempat, pasti ketika pohon sudah dicabut, maka berujung akan menjadi kering, mati, dan pada ujungnya pohon tersebut akan dibakar atau dibuang. Nah, mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yang namanya manusia itu seperti pohon? Bahkan di berbagai kesempatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun sering menggambarkan bahwa manusia itu ya ibarat pohon juga. Ibarat pohon, ibarat tumbuhan, ibarat buah-buahan misalnya. Mengapa demikian? Kalau kita lihat bahwa manusia itu sendiri juga ada dua. Ada manusia yang baik, karena Allah memang berikan potensi baik yang ada di dalam dirinya, dan bisa memaksimalkan potensi tersebut. Kemudian ada
juga manusia yang buruk, sama seperti pohon tadi. Karena manusia itu diberikan satu potensi, dua potensi. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Asy-Syams ayat 8 sampai dengan ayat 9, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada fujur atau potensi buruk yang ada di dalam diri manusia, kemudian ada potensi takwa atau kebaikan yang ada di dalam diri manusia, di mana manusia mampu meredam potensi buruknya dan memunculkan potensi baiknya, maka dia disebut sebagai manusia yang baik atau dalam hal ini pohon yang baik. Ketika ada manusia tidak mampu meredam keburukan sehingga yang muncul atau yang dominan di dalam dirinya itu adalah potensi yang buruk, maka tentu dia menjadi manusia yang buruk, yang dalam hal ini menjadi pohon yang buruk tadi. Lalu apa yang kemudian bisa kita simpulkan dalam ayat tersebut, rangkaian ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat 20, surat Ibrahim ayat 24 sampai dengan 27, intinya pohon yang baik adalah pohon yang dapat menghasilkan buah. Sedangkan pohon yang buruk adalah pohon yang tidak dapat menghasilkan buah. Nah, manusia pun demikian. Manusia yang baik adalah manusia yang dapat menghasilkan buah. Buah apa? Buah amal soleh. Sehingga kehadirannya dapat memberikan manfaat bagi orang-orang sekitarnya. Sedangkan manusia yang buruk adalah manusia yang selama kehidupannya di dunia ini sedikit sekali buah amal solehnya, atau mungkin belum pernah menghasilkan buah-buah amal soleh, sehingga kehadirannya tidak bisa memberikan manfaat bagi orang-orang sekitarnya, dan tidak sedikit pula kehadiran orang-orang ini itu justru menjadi madarat ataupun menjadi sesuatu yang dapat membahayakan bagi orang-orang sekitarnya. Hadirin hadirat para bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya ta'zimi, saya menghormati. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita untuk dapat bisa menghasilkan buah-buah amal soleh tadi? Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan manusia ini seperti halnya pohon, maka kalau kita lihat sekarang, betul tidak manusia itu diibaratkan pohon? Kalau kita lihat, akar itu ya ibarat hati ataupun keyakinan kita. Yang mana hati ini harus memiliki keimanan yang kokoh. Harus memiliki akidah yang kokoh. Sehingga dari sinilah kemudian batang pohon ataupun tubuh kita ini bisa tumbuh dengan sehat, dengan baik, sehingga dari batang pohon ini menghadirkan yang namanya ranting-ranting, memunculkan yang namanya dedaunan, dari daun itu kemudian tumbuh yang namanya kembang, bunga, kemudian dari bunga itu ujungnya adalah menghasilkan buah amal saleh. Kita lihat yang disebut sebagai batang pohon di dalam diri kita itu ya diri kita seluruhnya, ranting-rantingnya itu ya tangan kita, kemudian mata, telinga, mulut, kaki, seluruh anggota tubuh ini sebagai ranting-rantingnya. Lalu apa yang namanya buah amal soleh? Buah amal soleh itu bagaimana tangan kita itu mengarahkan kepada kebaikan, kemudian mata melihat kepada sesuatu yang baik, mulut berbicara dengan pembicaraan yang baik, kemudian telinga mendengarkan yang baik. Maka ketika ada orang yang seperti itu mampu mengarahkan seluruh tubuhnya ataupun ranting-ranting tubuhnya mengarah kepada kebaikan, maka orang tersebut bisa disebut sebagai orang yang dapat menghasilkan buah-buah amal soleh. Kembali kepada pertanyaan sebelumnya, bagaimana cara kita untuk dapat
menjadi pohon yang dapat menghasilkan amal soleh, ataupun bagaimana caranya pohon diri kita ini supaya dapat menghasilkan buah amal soleh. Ketika menjawab pertanyaan ini, tentu yang ada di dalam benak kita adalah dengan cara merawat pohon tersebut. Bagaimana cara merawatnya? Ada komponen utama, yaitu dengan cara menyiram pohon-pohon tersebut. Tentu yang namanya menyiram ini dibutuhkan yang namanya air. Kita tahu bahwa sesungguhnya seringkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mungkin para ulama menggambarkan yang namanya agama, ilmu, ataupun kebaikan-kebaikan itu ibarat air ataupun ibarat aliran air. Misalnya di dalam satu makalah disebutkan para ulama pernah mengatakan ad-dinu harbun lil fata al-muta'ali, kasail harbun limakanil ali. Itu salah satu syair yang disebutkan oleh para ulama, yang mana syair ini disebutkan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Yang namanya agama itu harbun lil fata al-muta'ali. Yang namanya agama itu adalah musuh bagi orang-orang yang memiliki al-muta'ali, itu adalah sifat yang tinggi ataupun kesombongan, keangkuhan. Kenapa disebut musuh bagi orang-orang, bagi pemuda-pemuda yang memiliki sifat yang angkuh dan sombong? Karena yang namanya din itu kasail, seperti aliran air. Sebagaimana aliran air itu adalah harbun lil makanil ali, musuh bagi tempat yang tinggi. Agama itu musuh bagi orang yang memiliki perangai yang tinggi, sifat yang tinggi, ataupun sifat yang sombong, angkuh. Sebagaimana aliran air yang menjadi musuh bagi tempat yang tinggi. Kita tahu bahwa namanya air itu selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tidak mungkin ketika kemudian air itu mengalir ke tempat yang tinggi. Nah, dalam makalah ini, seringkali yang namanya agama itu diibaratkan dengan air. Nah, kita tahu bahwa semua agama, ataupun dalam hal ini agama Islam, semua ajaran-ajarannya, maksud saya, syariat-syariat agama, itu adalah air-air yang sangat dibutuhkan untuk menumbuh suburkan pohon yang ada di dalam diri kita. Sehingga darinya kemudian pohon ini dapat menghasilkan buah amal soleh. Nah, sholat yang kita lakukan itu ibarat air. Kemudian zakat yang kita lakukan, haji, umroh yang kita laksanakan, itu adalah air-air. Air-air spiritual. Sodakohnya, infaknya, kemudian membaca Al-Qur'annya, kemudian tadarusnya, kemudian kajian seperti ini, ada thalabul ilmi, majelis ta'lim seperti ini, kajian-kajian ilmu seperti ini, itu merupakan air-air spiritual. Yang mana air ini kemudian sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Dibutuhkan untuk dapat menumbuh suburkan tadi. Bisa jadi mungkin selama ini hati kita itu kering. Bahkan tidak sedikit yang kemudian hati manusia itu menuju kepada mati. Maka dibutuhkan yang namanya air-air spiritual yang kemudian dapat menyegarkan kembali hati-hati yang kering tadi, sehingga dari hati yang kering ini menjadi hati yang segar, hati yang sehat, hati yang baik, dan dari hati yang baik, yang segar ini kemudian dapat menumbuhkan kembali pohon-pohon dan ranting-ranting diri yang pada ujungnya dapat menghasilkan buah-buah amal soleh. Nah, inilah gambaran ataupun amsal, perumpamaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengapa manusia itu ibarat pohon tadi. Karena kalau kita lihat
Manusia pun sama. Ketika ada manusia yang tidak dapat menghasilkan buah tadi, buah amal soleh tadi. Karena apa? Karena pohonnya itu kering, bahkan menuju kepada mati. Kita tahu bahwa anu namina tangkal, anu paeh, anu garing, pasti bakal dijadikan suluh. Akan dijadikan sebagai kayu bakar. Kalau sudah dijadikan kayu bakar, ya pohon itu tadi pasti akan dibakar. Nah, manusia pun demikian. Kalau selama kehidupannya dia tidak mampu menghadirkan buah-buah amal soleh, maka bisa disebut sebagai pohon yang kering, pohon yang mati. Kalau sudah pohonnya mati, pohonnya kering tadi, atau manusia itu bisa disebut sebagai pohon yang kering tadi, maka ujung-ujungnya pasti bakal dibakar atau diduruk tadi. Ya, kalau tentu dalam hal ini tempat pembakaran manusia itu kelak di hari kiamat, yaitu yang bernama neraka tadi. Nah, oleh sebab itu maka di bulan suci Ramadan ini adalah momentum bagi kita semuanya untuk menampung air-air spiritual yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum bagi kita semuanya untuk kembali menumbuh suburkan pohon diri. Karena sekian banyak program yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Kita tahu bahwa kalau tadi diibaratkan ibadah-ibadah seperti sholat, zakat, puasa, sedekah, infak, kemudian mengaji Quran, kajian seperti ini, dan lain sebagainya, atau semua syariat-syariat agama, ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, kalau diibaratkan itu adalah ibarat air, maka bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah menyediakan air yang begitu luar biasa banyaknya bagi kita semuanya. Tinggal bagaimana kemampuan kita, kemauan kita untuk dapat mengambil air tersebut, kemudian menampungnya di dalam diri kita, sehingga sewaktu-waktu ketika hati kita kering, ketika pohon kita ini tidak terawat, kita memiliki air-air tersebut untuk kemudian dapat digunakan untuk menyiram hati-hati kita tadi. Allah siapkan, seperti misalnya sholat, kita sedikit bahas, tentu tidak akan bahas semua ibadahnya, tetapi ada 4 ibadah di bulan suci Ramadan ini, atau 4 ibadah ini menjadi 4 air yang sangat kita perlukan di bulan suci Ramadan, yang sangat kita butuhkan di bulan suci Ramadan, yang seharusnya kita cari dengan sebanyak-banyaknya 4 ibadah ini. Satu, ada yang namanya ibadah sholat. Kita tahu selain daripada sholat yang wajib 5 waktu, di bulan suci Ramadan ini ada ibadah sholat tarawih, belum lagi witirnya, belum lagi tahajudnya, belum lagi duhanya dengan 3 waktu yang dibagi-bagi, kemudian belum lagi sholat qabliyah dan ba'diyahnya. Luar biasa. Allah siapkan program sholat ini di bulan suci Ramadan supaya dapat dimaksimalkan oleh kita semuanya. Kalau diibaratkan, sholat ini adalah air juga, ya, untuk kita ambil, untuk kita tampung. Kemudian selain daripada sholat, itu ada yang namanya ibadah puasa. Puasa, kemudian setelah itu adalah mengaji Al-Quran, karena bulan suci Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, atau bulan di mana Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkan kepada Al-Quran fi lailatul qadar, di malam Al-Qadar. Kita tahu bahwa Lailatul Qadar itu ada di bulan suci Ramadan. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga
sangat baik sekali, sangat dianjurkan sekali bagi kita semuanya selaku umat Islam di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Karena selain daripada ini anjuran, ini juga merupakan contoh-contoh yang dicontohkan oleh ulama-ulama, ulama salaf, ulama terdahulu, para sahabat, kemudian bahkan oleh Nabi SAW. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW setiap kali masuk bulan suci Ramadan, beliau selalu membaca Al-Quran, bahkan selalu menghatamkan Al-Quran. Di dalam satu riwayat disebutkan Nabi itu yatadarasuna, selalu bertadarus dengan malaikat Jibril, menghatamkan Al-Quran. Satu Ramadan, satu kali hataman Al-Quran. Bahkan menjelang beliau meninggal dunia, setahun sebelum beliau meninggal dunia, di bulan suci Ramadan itu, di bulan suci Ramadan terakhir bagi Nabi SAW, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Bahkan kita lihat para sahabat-sahabat Nabi, ada yang di bulan suci Ramadan ini ada yang 1 minggu 1 hataman Al-Quran, ada yang 10 hari 1 hataman Al-Quran, bahkan ada yang 3 hari 1 hataman Al-Quran. Ada yang lebih ekstrim lagi, ada yang 1 hari 1 hataman Al-Quran. Ada lagi yang lebih ekstrim, 1 hari 2 kali hataman Al-Quran, sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari menghatamkan Al-Quran sehari itu 2 kali. Jadi ketika sahur itu hatam Al-Quran, ketika buka hatam Al-Quran. Ada lagi kemudian di dalam satu riwayat, 1 hari itu bisa sampai 4 kali hataman Al-Quran. Ini tentu merupakan anugerah. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ciri daripada orang itu masih hidup hatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala beri anugerah untuk bisa, atau lihat, para sahabat-sahabat, para tabi'in, para ulama itu adalah orang-orang yang mudah membaca Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Mungkin ini ironis bagi kita. Kampus saya itu pernah mengadakan survei. Ini bukan survei politik, tapi survei bagaimana kaum muslimin atau semangat kaum muslimin itu di dalam membaca Al-Quran. Dikatakan bahwa kaum muslimin di Indonesia ini yang semangat membaca Al-Quran itu hanya 23-30% saja. Ini luar biasa, ya luar biasa ironis, bukan luar biasa baik ya. Karena kita tahu bahwa Indonesia itu muslim terbesar, tetapi yang semangat membaca Al-Quran hanya 23-30%. Bahkan dalam survei yang lain disebutkan dari kaum muslimin orang Indonesia itu, ya, alhamdulillah 60% itu bisa ngaji Quran. Ini prestasi yang luar biasa. Ya luar biasa luar biasa ironis lah gitu. 60% yang bisa ngaji Qurannya. Nah, padahal kalau kita lihat, ini di bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Di bulan biasa saja, Allah berikan pahala yang luar biasa. Allah berikan pahala yang luar biasa besarnya bagi orang-orang yang membaca Quran. Terlebih ketika di bulan suci Ramadan. Bahkan Al-Quran yang kita baca itu dapat memberikan syafaat ataupun pertolongan pada kita kelak di hari kiamat. Dalam satu hadis disebutkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabi. Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran ya'ti akan datang, akan mendatangi kalian yaumal qiyamati pada hari kiamat, syafi'an di ashabi, yaitu memberikan syafaat ataupun pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. 3, ibadah utama di bulan suci Ramadan. 1, sholat. Kemudian yang kedua, puasa. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Dan yang keempat, ini adalah infak ataupun sedekah. Kita tahu luar biasa fadilah sedekah
bagi orang-orang yang melaksanakannya di bulan suci Ramadan. Bahkan dalam satu keterangan disebutkan, dalam satu hadis disebutkan, siapapun orangnya yang memberikan makan atau minum kepada orang yang berpuasa, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga akan dibebaskan dari neraka. Sampai kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, laisa kulluna najidu. Jadi saya itu tidak menemukan apapun. Jadi dalam cek bahasa Sunda mah uing teh boga nanaon gitu ya Rasul, abdi teh tegaduh nanaon. Harta tegaduh seueur, bade kumaha abdi bade masihkeun ka batur. Saya itu tidak punya harta banyak, bagaimana mungkin saya bisa memberikan makan dan minum kepada orang yang berbuka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah engkau mempunyai kurma 1 biji? Ya, saya punya kalau cuma 1 biji ya Rasul. Ya sudah cukup dengan kurma 1 biji ataupun dengan minum 1 tegukan diberikan kepada orang lain, itu menjadi wasilah, menjadi perantara, orang tersebut akan diampuni dosanya oleh Allah dan juga dibebaskan dari neraka. Luar biasa. Fadilah ataupun keutamaan infak sedekah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Jadi ada 4 ibadah utama di bulan suci Ramadan yang harus kita jaga, yang harus kita perbanyak, yang mana 4 ibadah ini, yang pertama sholat, puasa, mengaji Al-Quran, dan yang ketiganya adalah infak sedekah. Jadi lamun diibaratkeun mah 4 hal ini juga air sebetulnya. Ya, air. 1, sholat ibarat cai herang lah lamun cek Sunda mah itu. Sholat teh cai herang. Puasa sirop, ngaji Quran kopi. Kemudian infak sedekah air teh. Nah, dari 4 hal ini, mana yang lebih penting yang harus kita perhatikan? Tiada lain adalah sholat. Karena sholat itu ibarat cai herang. Ya. Yang kemudian menjadi pondasi dari semua ibadah-ibadah yang ada. Jadi puasa tidak akan diterima kalau sholatnya rusak. Kemudian ngaji Quran juga sama. Tidak ada pahalanya ketika sholatnya rusak. Kita tahu infak, sedekah juga sama. Tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholatnya rusak. Maka di antara 4 ibadah ini ada 1 ibadah yang betul-betul harus kita perhatikan di bulan suci Ramadan. Sampai Nabi itu menaruh perhatian yang luar biasa besarnya kepada ibadah sholat ini melalui 1 sabdanya, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun orangnya koma yang memperhatikan ibadah sholatnya Ramadana pada bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, atas dasar keimanannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosanya. Allah akan ampuni kesalahan-kesalahannya. Jadi diibaratkan sholat itu ibarat cai herang, puasa sirop, kemudian ngaji Quran, kopi, kemudian infak sedekah tadi cai teh. Sirop tidak akan mungkin bisa diminum kalau tidak ada cai herang. Kopi oge sarua moal bisa diinum ku urang lamun eueuh cai herang. Cin teh moal bisa dijieun lamun eueuh cai herang. Oleh sebab itu maka perhatikan sholat kita di bulan suci Ramadan yang dengannya mudah-mudahan semua ibadah-ibadah kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah tadi semoga menjadi air-air spiritual yang kemudian dapat menumbuh suburkan pohon yang ada di dalam diri kita, sehingga pohon kita ini dapat menghasilkan buah-buah amal soleh. Saya rasa itu
yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat, dapat menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Untuk selanjutnya, saya Bapak Tatan selaku MC pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf ya, anak saya ikutan dari tadi. Ya, mohon doanya. Ya, ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk mungkin dari beberapa jamaah yang hadir pada hari ini yang akan ditanyakan tentang kajian yang sudah tadi disampaikan. Assalamualaikum Ustadz, bisa mau nanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teh, mangga. Ya, Ustadz, kan kalau lagi bulan puasa gini tuh, yang tadi Ustadz bilang ya, antara sholat, puasa, terus baca Al-Quran, sama infak sodako. Tapi kan masih banyak nih yang di bulan puasa ini, oh iya puasa-puasa, tapi ternyata ibadah sholatnya juga ketinggalan gitu. Bukan, malah ada yang ditinggalin gitu. Nah itu tuh gimana ya Ustadz untuk menyikapinya gitu? Ya, oke, saya langsung jawab aja ya, Teh Nisa. Kita tahu Nabi pernah dalam satu kesempatan itu pernah bersabda mengatakan inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Sesungguhnya hal pertama yang akan diperhitungkan oleh Allah pada diri seorang hamba di hari kiamat nanti adalah salatnya. Idza saluhat salah sairu apa amali. Ketika sholatnya baik, maka seluruh ibadahnya pun akan dinilai baik atau dianggaplah diterima oleh Allah. Tetapi ketika fasadat, ketika sholatnya rusak, maka rusak seluruh amal ibadahnya. Puasa yang kita lakukan itu akan menjadi rusak ketika punten dia teh pabulit jeung bahasa Sunda. Sholat yang kita lakukan itu puasa yang kita lakukan itu akan rusak ketika sholatnya rusak gitu. Nah, lalu bagaimana ketika kemudian ada orang yang dia mungkin melaksanakan ibadah yang lain seperti puasa, seperti sodakoh, ya, infak, tetapi lalai terhadap sholatnya. Kalau melihat kepada hadis yang tadi, tentu semua amalan ibadah itu menjadi gugur. Itulah kenapa sholat itu disebut sebagai ibaduddin, tiangnya agama. Ketika sholatnya rusak, maka agama ini menjadi runtuh. Dan itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat itu kepada semua nabi dan rasul yang diutus ke dunia ini. Jadi tidak ada satupun nabi yang tidak diperintahkan sholat. Ini saking penting-pentingnya yang namanya sholat ya, supaya kita tahu posisi sholat di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Semua nabi diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria alaihissalam diperintah sholat oleh Allah, surat Ali Imran ayat 38 sampai 39. Fanadatul malaikah wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Yusalli fil mihrab. Ini ayat menerangkan tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sholat. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, itu satu keluarga diperintahkan sholat oleh Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi rizqin inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Surat Ibrahim ayat 37. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam diperintah sholat oleh Allah. Surat Yunus ayat 87. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikum bi Misra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Bahkan Nabi Isa alaihissalam diperintah sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Maryam ayat 31, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah.
semua nabi, semua rasul diperintah sholat. Nah, mohon maaf, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Dosa pangbukina salah loba gunawan hoream kena sholat. Ya, mungkin itu Teh Nisa. Nuhun Ustadz untuk jawabannya. Mohon. Alhamdulillahirobbilalamin. Sami-sami. Baik, terima kasih Ustadz jawabannya. Sami-sami, Pak Nah, Tata. sebelum ada pertanyaannya, kuis nanti kuis ini ya Ustadz, Ya, ya Pak. Kurang jelas suaranya. ini pertanyaan Ustadz. Halo, Pak Tatang putus-putus suaranya Pak. kurang jelas suaranya Pak Tatan. Mohon maaf Ustadz, sembari nunggu Pak Tatan yang koneksinya jelek mungkin ya. Iya, Saya Teh. ada pertanyaan Ustadz, izin Ya, bertanya. enggak. Eh, mena- Tadi mendengarkan penjelasan Ustadz yang begitu sangat jelas gitu. Gina itu ada dua pertanyaan Ustadz. Yang Iya. pertama itu bagaimana Ustadz menerapkan konsep-konsep yang dipelajari selama bulan suci Ramadan yang tadi sudah dijelaskan ada beberapa amalan ketika bulan Ramadan ke kehidupan sehari-hari setelah bulan Ramadan. Jadi setelah bulan Ramadan berakhir sehingga pohon diri kita itu pohon diri terus tumbuh dan menghasilkan buah amal soleh Ustadz. Itu bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kesabaran diri kita dalam memperkuat pohon diri kita selama bulan Ramadan ini. Terima kasih Ustaz. Yang pertama ya. Sebab itu maka setelah bulan Ramadan ini selesai, ada satu bulan yang dinamakan dengan Syawal. Syawal itu adalah bulan peningkatan. Sebetulnya apa yang dibiasakan di bulan suci Ramadan itu harus kemudian ditingkatkan di bulan Syawal tadi. Nah, maka dalam hal ini ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan itu harus kemudian kita posisikan bukan sebagai beban sebetulnya. Ini banyak orang yang memposisikan ibadah itu sebagai beban. Sehingga mohon maaf ketika masuk atau terdengar adzan teh, nah geus adzan deui cenah ieu teh gitunya misalnya. Nah, karena memposisikan itu sebagai beban. Kalau kita lihat tadi sholat itu kan semua nabi tadi ya diperintahkan untuk sholat. Kemudian saya bahas sholat dulu ya. Sebetulnya nanti ada seperti ngaji Quran, sedekah juga ada fadilah-fadilah yang harus disampaikan. Tetapi saya titik beratkan kepada sholat dulu. Kenapa kita harus sholat? Dan ini harus kita pertahankan bukan hanya di bulan suci Ramadan. Karena sholat itu adalah sebetulnya sebagai sarana Allah memberikan solusi dalam permasalahan kehidupan kita. Oleh sebab itu maka Allah berikan 5 waktu kepada kita untuk dilaksanakan. Yang mana dalam 5 waktu ini sebetulnya adalah 5 waktu untuk menyelesaikan persoalan kehidupan kita. Misalnya kita sholat subuh, setelah sholat subuh pasti ada yang namanya masalah. Nah, masalah yang muncul pada subuh ini, setelah sholat subuh itu harusnya selesai zuhur. Setelah zuhur muncul deh masalah, tidak mau eureun masalah mah. Ya, mun hayang eureun mah dua, hiji kudu jadi jelema gelo, nu kaduana maot gitu. Nah, satungtung urang sadayana hirup, pasti masalah itu terus akan bergantian dan terus akan diberikan oleh Allah. Surat Al-Baqarah ayat 214 ayatnya.
Ba'da zuhur ada masalah lagi biasanya. Ya. Tadi ba'da subuh misalnya ya teteh-teteh ya, anu sudah ibu-ibu yang sudah nikah ningali ke dapur, ningali bawang beak, cengek beak nya, serba beak pokoknya mah ya teh. Kan masalah teteh, masalah kehidupan. Bikin teh saeutik anu pas saya jeung salakina gara-gara ieu ieu. Tah, masalah itu beresna iraha, beresna teh zuhur. Masalah yang muncul ba'da subuh, zuhur beres harusnya. Makanya Allah berikan sholat gitu loh kepada kita. Setelah zuhur, ini ada lagi kan masalahnya. Apa masalahnya? Budak balik sekolah, ya, lempang jauh, kepikeun ka imah teh kan meureun lapar, minta jajan. Minta jajan ka saha ka indungna, padahal nu boga duit teh bapana. Itu kan meureun embok ditagih nanti ba'da asar teh. Bang embok teh biasana ya, ya maghrib beres. Nah, maka dari maghrib ke isya, kenapa waktunya sedikit? Ini adalah waktu di mana kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah kemudian setelah isya itu Allah berikan waktu untuk kita beristirahat. Makanya kehidupan orang yang sholat itu pasti akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk membiasakan atau mempertahankan sholat itu, Ramadan lah waktunya. Maka Allah berikan kan untuk latihan itu, taraweh ada yang kemudian 11 rakaat, 23 rakaat, bahkan ada yang 35 rakaat kalau di Madinah itu kan, sampai ke 30 lebih rakaat. Untuk membiasakan sholat, sehingga setelah Ramadan kita terbiasa yang namanya sholat, tidak lagi menjadi beban. Bahkan ketika kakantun sholat asa puntennya, asa ima bahasa abdi punten lamun misalnya rada joroknya, asa ngising teu ombeh cenah kitu mun ceuk Sunda mah. Teu salat teh asa ngising teu ombeh cenah kitu patatan. Jadi asa ngasa teugeunah we gitu. Ya kan jangan sampai kemudian kita nggak sholat, asa biasa wae. Nah, itu jadi masalah itu. Nah, latihlah di bulan suci Ramadan. Itu pangitan teh gina. Anu kadua nya, anu kadua teh naon deui poho deui tadi teh nanya naon deui. Hilap deui teh gina naon tadi teh. Peran sabar, Ustadz. Oh ya, ginilah. Kenapa tadi Pengendalian Allah diri. Kenapa Allah tadi menggambarkan manusia itu seperti pohon? Kalau kita lihat pohon semakin besar, pohon semakin tinggi, ujian kehidupannya semakin berat kan? Maksud saya ujian pohon semakin tinggi, semakin besar, terpaan angin akan semakin terasa. Kemudian semakin besar pohon, semakin tinggi yang namanya pohon, penyakit-penyakit pohon akan banyak yang menghinggapi seperti halnya benalu, hama, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu maka sekali lagi ada satu senjata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita atau Allah berikan perlindungan kita tersebut di dua wasta'inu bisabri wassalah. Tetap sholat tidak ada lagi. Saya ingin katakan pokoknya dalam rangka kita mengendalikan diri kita, ya sholat gitunya. Solusinya ketika ada permasalahan apapun, sholat. Karena apa? Karena kalau sudah seseorang itu mampu memperhatikan ibadah sholatnya, maka dia sudah dianggap sebagai sekutunya Allah. Kalau sudah menjadi sekutunya Allah, maka apa yang menjadi keinginan orang tersebut akan Allah berikan. Karena balad mencek sudah mah sekutu teh balad gitunya. Pasti Allah akan mendahulukan kita, memprioritaskan kita untuk diberikan pertolongan. Bahkan Allah arahkan kehidupan kita. Asalkan kita menjadi baladna Allah dengan cara tadi sholat tadi. Sholat itu kan sambungan, konektivitas antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering memberikan gambaran
misalnya ada dua orang yang celaka, misalnya yang kecelakaan di jalan. Anu kahiji make jaket Persib patatan, nu kaduana make jaket lain Persib. Kira-kira orang arek nulungan anu mana anu mimiti? Pasti bakal nulungan anu make jaket Persib. Kusabab naon? Da Persib mah nu aing, Persib mah balat kan bobotoh sarua bobotoh na panjeung uing teh. Bukan berarti kita tidak akan membantu orang yang kedua, tetapi yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah orang yang memakai jaket Persib, sekutunya Allah, ladang, maka Allah akan memprioritaskan kita untuk diarahkan kehidupannya, untuk diberikan pertolongan dan perlindungan. Saya kira itu Teh Gina yang dapat dijawab oleh saya. Teing nyambung, teing henteu, pokoknya mah mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Penjelasannya sangat Mohon sami-sami. jelas Ustadz, terima kasih. Mohon atur nuhun teh. Siap, jelas pisan Ustadz. Terima kasih, terima kasih. Baik, ada beberapa program sebetulnya di kajian kita pada hari ini, Ustadz, yaitu Mohon. ada kuis, Teh Gina, pertanyaannya udah siap Teh Gina? Nanti untuk kuis ini nanti kita ada hadiahnya. Formatnya menjawab pertanyaan itu nanti bisa diketik di chat, nama, terus nomor telepon. Nah, tinggal nanti dijawab ya pertanyaan. Baik, sebentar kita ini dulu pertanyaannya. Yang ini udah kemarin. Sebentar. Sebutkan nih pertanyaannya. Pertanyaankah berapa kali putaran tawaf? Silakan dijawab, formatnya nama, nomor telepon, dan jawaban. Berapa kali putaran tawaf? Itu udah ada Pak Rijal. Kang Rizal Zaini Iskandar. Siap, betul. 7 kali putaran. Ya, alhamdulillah. Baik, Kang Rizal, selamat Anda mendapat hadiah. Tolong nanti nomor telepon dan alamat terutama ya di kontak chatnya, alamat. Biar hadiahnya kita kirim lewat alamat aja ya ke tujuannya. Kang Rizal, di mana rumahnya Kang Rizal? Di Situraja, Bapak. Situraja di mana? Di Oh, Situraja. Sumedang kayaknya. Oh, Sumedang, Masya Allah. Pasukannya Ustaz? Ya, tadi saya update status. Oh, Masya Allah. Ya. Baik, mungkin setelah kuisnya hanya 1 atau 2, Teh Gina? Satu aja ya? Satu aja Pak. Oke, siap. Untuk kuis kita kali ini 1 aja. Baik Ustadz, mungkin rangkaian acara agenda kita pada hari ini sudah selesai. Mangga untuk menyampaikan penutup, closing, disertai dengan doa terakhir. Doanya. Mangga Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang sudah tadi kita kaji pada kesempatan kali ini menggugah hati kita, kembali menyadarkan masing-masing diri kita betapa pentingnya ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada di dalam kehidupan kita, sehingga dengannya kita
diharapkan mampu menghasilkan buah-buah amal soleh, yang mana dengan kehadiran kita, orang-orang di sekitar kita merasakan kemanfaatannya. Itulah mengapa Allah sebut fondasi kehidupan kita itu dengan bahasa umur. Ya, umur itu usia beda dengan usia, mohon maaf. Umur itu berbeda dengan usia. Umur itu adalah asal katanya dari atau seakar kata yang berarti dengan kemakmuran ataupun kemanfaatan. Jadi ketika orang bertanya kepada kita, Bapak, Ibu, sudah berapa umurnya? Itu artinya kita sedang ditanya sudah berapa kemanfaatan yang telah diberikan kita kepada orang lain selama di dunia ini. Karena bisa jadi usia kita mungkin 30 tahun, tetapi umur kita itu baru 1 bulan, bahkan mungkin baru 1 minggu. Hanya seringkali kita terlalu pede mengucapkan umur. Ketika ditanya, Bapak, Ibu umur berapa? Umur saya 35 tahun. Gitu. Berarti dia sudah 35 tahun bermanfaat bagi orang lain. Nah, artinya apa? Artinya ketika orang bertanya umur kepada kita atau Allah menggunakan bahasa umur dalam kehidupan kita, kita sejatinya sedang ditanya sudah seberapa banyak kemanfaatan yang telah diberikan oleh kita kepada orang lain selama di dunia ini. Untuk itu maka kita senantiasa bermohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk melaksanakan ibadah yang ada, khususnya di sisa waktu di bulan suci Ramadan ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala fi sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa dhurriyyatina ولمشايخنا وتلاميذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هاما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اجعل هذه البقعة ممتزة بقعة مباركة نافعة دائمة إلى يوم القيامة اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفاحش ما ظهر منها وما بطن بارك لنا في أسماعنا بصرنا قلوبنا وأزواجنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله Mangga Pak Tatan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mari teman-teman, untuk dokumentasi Ustaz, kita foto bersama dulu ya. Ya. Untuk Bapak dan Ibu yang masih off cam, mohon dinyalakan kameranya, dibuka untuk dokumentasi kita. Dokumentasi kajian kita hari ini. Di bawah dulu. Maka silakan. Kang Riza, bangga dibuka. Pak Doni. Teh Gina siap deh. Wah, Pak Doni lagi di perjalanan. Teh Anissa. Ya Pak Doni. Baik ya. Kita foto bersama dulu ya. Gina siap ya? Siap, Pak. Oke. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Giginya nggak kelihatan, nggak senyum. Siap ya.
1, 2, 3. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir di kajian kita pada hari ini. Insya Allah untuk program 10 hari terakhir akan ada kajian lagi. Nanti akan kita infokan lagi kepada Bapak dan Ibu. Insya Allah nanti kita akan ambil tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir. Demikian Bapak dan Ibu, saya Tatan Herdiansyah dan kerabat kerja Teh Anissa, Teh Gina, Pak Doni, dan Ustadz Mumtaz. Terima kasih banyak atas waktunya pada hari ini. Mohon maaf kalau ada segala sesuatu yang kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Atur nuhun Ustaz. Sami-sami. Ustadz, kanggo kajian 10 hari terakhir ya. Glan, Ayahnya mangga, dijadwalkan. mangga. Ya mudah-mudahan aya eta pergi abdi seur ka luar kota ini. Siap. Kayak kami info Nuhun. kaping Ustadz. Ya. Mohon mangga. Mangga nuhun. Assalamualaikum. Mangga. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.